Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anza Ali Sabani dengan NIM A11 2024 15791. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode dari apa yang telah saya buat, di mana saya membuat sebuah menu, yaitu menu galeri dan manajemen user. Nah, untuk membuat galeri dan manajemen user, saya membutuhkan 4 file, yaitu galeri data, user, dan user data. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian galeri terlebih dahulu. Untuk bagian ini merupakan sebuah kode untuk menampilkan button atau tombol tambah galeri. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan button tombol tambah galeri. Lalu selanjutnya pada bagian ini merupakan kode dengan div yang kosong yang nantinya akan diisi data secara dinamis dengan data galeri dan juga dengan Ajax dan ditampilkan dengan artikel data. Lalu untuk yang selanjutnya ada bagian awal modal tambah. Nah, ini digunakan untuk menampilkan sebuah pop-up seperti ini contohnya. Pada saat kita akan tambah galeri, maka akan muncul sebuah pop-up tambah galeri. Ini merupakan sebuah elemen dari Bootstrap. Lalu di sini terdapat kode from. From ini digunakan untuk pada saat kita akan mengupload foto, maka kita harus mengisi data-datanya, seperti judul, isi, dan juga gambar. Lalu untuk bagian ini, nah ini merupakan sebuah kode di mana pada saat kita akan simpan, nah ketika kita klik tombol simpan, maka data tersebut akan langsung ditampilkan dan tidak perlu kita refresh. Nah, data tersebut akan langsung otomatis ke simpan tanpa kita merefresh. Lalu selanjutnya pada bagian function load data ini yaitu berfungsi untuk mengirim request ke galeri data dengan parameter halaman untuk pagination. Juga untuk bagian ini merupakan sebuah kode di mana pada saat pagination diklik, maka akan ke halaman ID dan akan mengolah halaman tersebut. Selanjutnya untuk bagian ini merupakan kode yang mengambil dari file eksternal upload foto yang digunakan untuk validasi dan upload foto. Lalu untuk bagian ini, nah ini merupakan sebuah kode, nah di mana pada kondisi ini kita cek apakah tombol simpan diklik. Nah, bagian sini ini mengambil dari from yang telah kita isi tadi, dan juga tanggal ini merupakan format hari ini, dan juga untuk bagian username ini merupakan username dari pembuat. Lalu untuk bagian ini, nah ini merupakan kode di mana kita cek apakah ada file yang dikirim. Kalau ada file yang dikirim, maka memanggil fungsi upload foto. Nah, fungsi upload foto ini digunakan untuk memvalidasi gambar, ukuran, tipe, dan lain sebagainya. Lalu untuk bagian sini,
Nah, untuk bagian ini merupakan sebuah kode untuk kita edit gambar tersebut. Nah, di sini cek apakah ada ID yang dikirimkan dari from. Jika ada ID, maka lakukan update data dengan ID tersebut. Jika tidak, ganti gambar. Jika ganti gambar, hapus gambar lama. Contohnya seperti ini. Nah, jika ini kita edit, jika kita ingin ganti gambar, maka gambar yang lama ini akan dihapus. Lalu di sini ini merupakan kode untuk mengupdate dari database-nya. Nah, untuk bagian ini merupakan sebuah kode untuk memunculkan pop-up di mana pada saat kita sudah berhasil menyimpan data tersebut, maka akan memunculkan simpan data sukses, dan jikalau gagal maka akan memunculkan simpan data gagal. Contohnya, kita edit, kita pilih gambar, kita coba pakai foto ini saja. Nah, pada saat kita simpan, nah maka akan memunculkan pop-up simpan data sukses. Nah, lalu di bagian sini terdapat kode untuk bagian hapus. Untuk menghapus, kita memanggil fungsi unlink ini. Nah, ini untuk menghapus bagian database-nya. Kode untuk menghapus bagian di database-nya. Lalu di sini sama. Jika tombol hapus tersebut berhasil, maka akan memunculkan hapus data sukses. Sedangkan jika gagal, maka akan memunculkan hapus data gagal. Dan ini dia contohnya. Kita akan coba hapus yang tadi. Kita hapus. Maka akan memunculkan sebuah pop-up, yaitu hapus data sukses. Nah, dan ini adalah untuk bagian galeri PHP-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian galeri datanya. Untuk yang pertama, ini terdapat tabel hover. Ini merupakan gaya dari Bootstrap-nya. Selanjutnya terdapat T-head. Ini merupakan tabel bagian head, di mana tabel tersebut menggunakan warna yang gelap seperti ini. Nah, di sini pada bagian head menggunakan warna yang gelap. Lalu untuk isi kolom tersebut terdapat nomor, judul, isi, gambar, dan aksi. Lalu untuk selanjutnya bagian tag body ini merupakan isi dari tabel tersebut. Di sini terdapat kode include koneksi PHP, ini diambil dari file eksternal yaitu koneksi PHP, digunakan untuk mengkoneksikan ke PHP. Lalu yang selanjutnya untuk bagian ini merupakan sebuah kode yang artinya halaman yang aktif itu defaultnya 1. Lalu untuk selanjutnya ada ini merupakan setiap halaman terdiri dari 3 data. Lalu untuk selanjutnya yaitu bagian ini merupakan posisi awal data yang akan kita gunakan. Lalu yang selanjutnya ada ini. Nah, ini untuk menampilkan nomornya. Selanjutnya untuk kode yang ini merupakan kode dari SQL untuk mengambil data dari galeri dan diurutkan berdasarkan tanggal terbaru. Lalu untuk bagian kode yang ini merupakan kode untuk menampilkan data dalam loop atau perulangan. Selanjutnya untuk bagian sini ini merupakan kode untuk menampilkan
nomor yang urut yang secara otomatis sudah ditambah. Lalu untuk yang selanjutnya, di sini terdapat judul yang dipertebal. Ini untuk menampilkan judul yang dipertebal. Nah, ini judulnya yang dipertebal. Selanjutnya, ini menampilkan tanggal dibuatnya. Nah, ini tanggal dibuat. Lalu di sini menampilkan username, ini username pembuatnya. Nah, lalu di sini ada isi, ini merupakan deskripsi dari gambar tersebut. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini ada kode untuk validasi gambar, di mana ketika gambar tersebut filenya tidak kosong, dan juga ketika gambar tersebut foldernya berada di folder IMG, nah maka tampilkan gambar tersebut dengan ukuran 100. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, untuk tombol aksi update dan delete. Untuk ini merupakan kode untuk menampilkan tombol edit dan delete. Nah, ini untuk menampilkan ini, untuk bagian edit yang berwarna hijau, sedangkan untuk yang delete berwarna merah. Lalu untuk selanjutnya, di bagian awal modal edit, ini merupakan sebuah elemen bootstrap untuk menampilkan sebuah pop-up pada saat kita akan mengedit. Contohnya, pada saat kita akan mengedit, maka akan muncul sebuah pop-up edit gallery. Nah, lalu di sini ada kode from. Kode from ini gunakan pada saat kita akan mengedit. Ini kita akan memasukkan data-data. Lalu di sini terdapat input tipe teks. Nah, ini digunakan pada saat kita akan mengisi data. Nah, nanti data yang lama itu sudah ada. Jadi pengguna itu tinggal mengedit apa yang ingin diedit. Selanjutnya di sini ada input tipe file gambar. Nah, ini digunakan untuk ketika pengguna ingin mengganti gambar. Nah, di sini. Nah, ini adalah kode untuk menampilkan gambar yang lama. Selanjutnya ada di awal modal hapus. Ini merupakan sebuah elemen sama seperti edit tadi, ini untuk memunculkan sebuah pop-up pada saat kita akan menghapus. Contohnya seperti ini. Nah, pada saat kita akan menghapus, maka akan muncul sebuah pop-up konfirmasi hapus galeri. Nah, lalu untuk bagian kode yang ini, nah, ini merupakan sebuah kode untuk menampilkan jumlah dari data galeri tersebut. Di sini ditampilkan total galeri tersebut ada sebanyak 6. Lalu di sini terdapat sistem pagination-nya. Ini jumlah page, ini merupakan halaman yang diperlukan. Lalu jumlah nomor 1 ini merupakan jumlah halaman ke kanan dan kiri dari halamannya aktif. Sedangkan untuk start number dan end number ini merupakan batas nomor halamannya. Lalu untuk selanjutnya ada tombol freeze dan previous. Nah, ini untuk menampilkan tombol freeze dan previous-nya. Ketika halaman tersebut hanya satu, maka tombol tersebut disable atau dinonaktifkan. Nah, sedangkan kalau halaman tersebut lebih dari satu, maka
tombol tersebut diaktifkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan terdapat 6 data, maka terdapat 2 halaman. Nah, seperti ini. Ini untuk tombol previous-nya, dan ini untuk tombol next-nya. Nah, lalu di sini ada kode perulangan. Ini digunakan untuk menampilkan nomor halamannya. Nah, digunakan untuk ini. Lalu untuk yang terakhir, kode yang terakhir ini untuk menampilkan maaf, ini digunakan untuk pada saat halaman tersebut mencapai akhir, maka tombol next dan last-nya ini akan disable atau dinonaktifkan. Seperti itu. Mungkin ini untuk penjelasan di bagian galeri datanya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan kode di bagian user PHP-nya. Untuk bagian user PHP-nya ini tidak jauh berbeda dengan galeri PHP. Nah, seperti ini contohnya. Kode ini merupakan kode untuk menampilkan button atau tombol tambah user. Seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan button atau tombol ini. Lalu yang selanjutnya ada kode div kosong yang nantinya akan diisi data user dengan cara dinamis dan ditampilkan ke user data. Lalu untuk yang selanjutnya ada kode awal model tambah. Ini merupakan sebuah elemen bootstrap untuk menampilkan pop-up pada saat kita ke tambah user. Nah, pada saat kita tambah user, maka akan menampilkan sebuah pop-up seperti ini. Lalu ada bagian from. Nah, ini pada saat kita tambah user tadi, kita akan mengisikan data di from tersebut. Ini, nah, pada saat kita tambah user, kita akan memasukkan data-data ke dalam from tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk bagian yang ini, nah ini pada saat halaman load, maka akan langsung memanggil fungsi load data dan juga akan kirim request ke user data untuk mengambil data user. Lalu event pagination sama seperti galeri, di mana pada saat kita sudah selesai menambah user, lalu kita klik simpan, seperti ini, kita klik simpan, maka data tersebut akan langsung tampil tanpa reload. Seperti ini contohnya. Nah, pada saat kita simpan, maka data tersebut akan langsung ditampilkan tanpa harus kita reload terlebih dahulu. Maaf, ini sudah digunakan. Nah, maka data tersebut akan langsung ditampilkan. Lalu untuk yang selanjutnya, kode di bagian ini merupakan untuk menyimpan username dan passwordnya. Selanjutnya untuk kode bagian ini, mana pada saat user mengupload foto, maka memanggil function upload foto yang nantinya akan memvalidasi gambar tersebut. Lalu di sini
Ini merupakan untuk bagian editnya. Cek apakah ada ID yang dikirimkan dari from. Jika ada ID, lakukan update data dengan ID tersebut. Jika tidak ganti foto, maka hapus foto lama. Maaf, jika tidak ganti foto, maka gunakan foto lama. Sedangkan, jika ganti foto, maka hapus foto yang lama. Selanjutnya, untuk bagian passwordnya, jika kita mengisi passwordnya, maka update dengan password baru. Nah, password tersebut akan di-hash atau dienkripsi. Jika password tidak diisi, maka akan menggunakan password yang lama. Lalu di sini ada kode untuk menampilkan username. Cek apakah username sudah ada. Nah, ini berfungsi untuk supaya tidak ada duplikat username. Contohnya seperti tadi. Nah, jika kita ingin menambah user dengan nama yang sama, maka akan menampilkan pop-up username sudah digunakan. Lalu untuk yang selanjutnya ada password. Nah, ini digunakan pada saat kita membuat password baru. Sebelum data tersebut disimpan ke database, passwordnya akan di-hash atau dienkripsi. Nah, lalu untuk bagian ini untuk pada saat kita sudah mengedit dan berhasil, maka akan muncul pop-up simpan data sukses. Jika gagal, maka akan menampilkan simpan data gagal. Nah, lalu untuk bagian ini merupakan untuk kode bagian hapus. Mungkin itu untuk bagian user PHP-nya. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk kode bagian user datanya. Nah, untuk yang pertama ini ada kode untuk mengkoneksikan ke PHP. Lalu yang selanjutnya ada kode dari sistem pagination-nya. Nah, di sini merupakan halaman data yang aktif itu defaultnya 1. Nah, dan ini merupakan setiap halaman terdiri dari 5 data. Lalu di sini ini merupakan untuk mengambil data dari posisi yang akan ditentukan. Selanjutnya ini untuk menampilkan sebuah nomor. Dan juga selanjutnya ini untuk mengambil data dari user dan ditampilkan terbaru. Lalu untuk bagian kode yang ini digunakan untuk menampilkan total data dari user tersebut. Contohnya, nah ini total data pada halaman ini ada sebanyak 7. Nah, lalu untuk yang selanjutnya sama seperti pada galeri data, isi dari data-data tersebut tampilkan ke dalam sebuah tabel. Di sini tabel menggunakan kelas dari Bootstrap-nya. Lalu untuk di bagian head sini saya menggunakan warna biru. Tadi kan kalau di bagian galeri data untuk bagian header-nya berwarna gelap. Nah, di sini di user data ini saya menggunakan warna biru. Lalu untuk bagian isi dari head tersebut terdapat 4 kolom, yaitu nomor, username, foto, dan aksi. Selanjutnya untuk bagian tabel body atau isi dari tabel tersebut, untuk yang pertama ini ada kode untuk menampilkan sebuah data dalam perulangan.
Di sini terdapat nomor, ini untuk menampilkan nomor yang otomatis akan bertambah. Nah, lalu di sini ada untuk menampilkan username. Nah, lalu di sini ada kode untuk mengecek apakah gambar tersebut tidak kosong. Lalu dicek lagi apakah gambar tersebut berada dalam folder IMG. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka akan menampilkan gambar tersebut dengan ukuran lebar 100. Nah, jika sebaliknya, jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menampilkan IMG default user PNG. Contohnya seperti ini. Nah, ini jika tidak ada gambarnya, maka akan ditampilkan seperti ini. Lalu untuk kode selanjutnya di bagian sini, ini merupakan kode untuk menampilkan sebuah icon dari Bootstrap, yaitu icon tombol edit dan delete. Mana tombol editnya berwarna hijau, sedangkan tombol delete-nya berwarna merah. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat awal modal edit. Ini sama dengan galeri data yang telah kita jelaskan tadi, yaitu digunakan pada saat kita akan mengedit, nanti akan muncul sebuah pop-up edit user. Nah, akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Lalu untuk yang selanjutnya terdapat kode from. Nah, kode from ini digunakan pada saat kita mengedit data tadi, kita akan mengisikan sebuah data. Nah, kita akan mengisi data pada sebuah from-nya. Lalu untuk yang selanjutnya, bagian awal modal hapus sama seperti pada galeri data yang tadi, digunakan untuk memunculkan sebuah pop-up pada saat kita ingin menghapus. Dan ini juga berfungsi sebagaimana pada saat kita tidak sengaja ketekan tombol delete-nya, jadi data tersebut tidak langsung terhapus. Ini contohnya. Nah, pada saat kita akan klik tombol delete, maka akan muncul sebuah pop-up. Nah, untuk kode yang terakhir, ini merupakan kode untuk menampilkan sebuah tombol pagination-nya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dengan galeri data. Pada user data ini, tombol pagination-nya hanya ditampilkan dengan nomor halaman saja. Berbeda dengan galeri data yang ditampilkan dengan freeze last dan reviews dan next. Ini contohnya. Nah, untuk bagian manajemen user, saya hanya menampilkan tombol pagination-nya hanya dengan nomor halaman saja. Dan itu dia beberapa penjelasan dari saya. Mungkin cukup sekian video penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.